bergerak dan bekerja secara profesional gitu, tanpa melibatkan emosional, baper-baper nggak jelas. Baper-baper Karena kan nggak jelas ya, lagi kebanyakan musim. gitu, kebanyakan generasi sekarang kan generasi aman dan generasi baper. Serius, aman, aman Bang. Nanti Aman. kita marahin sedikit, baper. Iya, iya Nah, benar. itu yang harus dirubah sih sebenarnya karena eee, apa ya, eee, faktor PR kita berat di tadi mungkin pola-pola yang kita berikan pun tarik ulur. Ada waktunya kita harus memberikan tekanan, ada kita harus merangkul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Waalaikumsalam. lagi bersama kami podcast Unilak. Nah, pada siang hari ini kita kedatangan tamu dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, sebelum kita lanjut cerita lebih jauh, mungkin kita kenalan dulu nih dengan Abang siapa. Nama ya, kenalan dari segi nama panjang Septian Frandika, tapi sering dipanggil France. Dari Frans. Fakultas Hukum, asal Tualang. Asal tolong, udah semester berapa nih? Semester lanjut. Semester lanjut ya. Nih. Nah, di BEM nih, tunggu dulu nih, sebelum jauh. Zana manggilnya apa nih? Pres boleh, abang boleh, senyamannya aja. Senyamannya aja. Nah, Bang Fran, di Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai apa sih? Alhamdulillah hari ini di periode 2022-2023 ini diamanahin oleh teman-teman sebagai Presiden Mahasiswa ataupun Ketua BEM Universitas Lancang Kuning, Kabinet Sahitya Nawasena. Kabinet Sahitya Nawasena. Apa tuh arti dari nama kabinetnya? Solidaritas menuju masa depan yang cerah. Sahitya itu adalah solidaritas, kekompakan, dan juga Nawasena itu adalah masa depan yang cerah. Wah, ini nih bentuk visi misi dari apa lah ya, dari Badan Eksekutif Mahasiswa periode sekarang. Nah, kemarin nih kan udah datang nih Dewan Perwakilan Mahasiswa dan udah ngejelasin apa itu DPM. Nah, sekarang apa sih Badan Eksekutif Mahasiswa dan apa sih perbedaannya gitu? Nah, perbedaan dari segi dengan legislatif ya, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Yang pertama, kita harus sama-sama ketahui bahwasannya Badan Eksekutif Mahasiswa ini adalah lembaga resmi yang mana ini sebagai wadah untuk kita mahasiswa mengeluarkan ide, menjalankan pemikiran-pemikiran kreatif kita sebagai Civitas Akademika. Hari ini kita harus sadar, kita juga adalah bagian dari Civitas Akademika itu sendiri untuk memajukan dan mempromosikan ataupun memperkenalkan kampus kita kepada masyarakat banyak. Dan untuk perbedaan dari segi keorganisasian dengan teman-teman Dewan Perwakilan Mahasiswa, kita miniatur negara ya dalam suatu universitas itu. Kita ada yang namanya legislatifnya, ada eksekutifnya, dan seharusnya juga ada yudikatifnya. Yang pada hari ini kita di Universitas Lancang Kuning sendiri belum dibentuk. Mungkin teman-teman juga udah pada banyak yang tahu fungsi dan tugas. Apa sih fungsi dari eksekutif? Contoh nih kayak gubernur, kayak wali kota, presiden, menteri-menteri gitu. Dan fungsi dari legislatif itu sendiri adalah pengawasan. Pengawasan biar tidak terjadinya kuasa tunggal gitu. Jadi berjalannya setiap pemerintah atau pejabat-pejabat negara itu ataupun pejabat-pejabat di dalam kampus itu ada yang mengawasi gitu. Mungkin itu perbedaannya dari segi fungsi dan tugas. Berarti DPM yang mengawasi BEM ya gitu. Ya. Setelah terpilihnya menjadi ketua BEM, Bang Fran, apa sih hal pertama yang dilakukan selain rekrutmen anggota? Hal pertama yang kami lakukan dan PR kami yang paling besar pada waktu itu dan niat kami ingin maju pada saat itu adalah ingin kembali menyatukan mahasiswa Lancang Kuning. Kita lihat pada kepemimpinan sebelumnya dan juga kita lihat bagaimana periode-periode sebelumnya berjalan, apalagi 2 tahun sempat terkena COVID kemarin ya. Organisasi kemahasiswaan itu banyak yang redup. Dan akhirnya mahasiswa sesama mahasiswa, organisasi satu dengan organisasi lainnya, fakultas
satu dengan fakultas lainnya ini acuh tak acuh. Tak ada lagi yang namanya sinergi dan kolaborasi antara sesama mahasiswa untuk Masing-masing gitu ya? nah itu dia. Jadi yang kami lakukan waktu itu adalah membangun kembali emosional, teman-teman selingkungan, "Yuk kita bersama, atas Bergabung lagi. nama ego satu alma mater mahasiswa Lancang Kuning." Itu sih yang kami gagas di awal kemarin. Sekarang, di periode saat ini apa sih tantangan terbesar untuk BEM ke depannya gitu yang memang sulit dan harus dijalankan gitu? Mungkin ya saya pikir seluruh organisasi hari ini merasakannya, yaitu pengkaderan. Iya benar. Kita sangat-sangat minim, kader pada hari ini karena adik-adik kita yang di semester 5, adik-adik kita yang di semester, 3, 2, terkhususnya 3, 2 ke bawah ya, Mhm. itu tuh masih betul-betul buta terhadap bagaimana sih seharusnya organisasi mahasiswa ini berjalan, Iya, bagaimana sih mekanismenya, dan banyak dari mereka itu banyak yang belum sadar bahwasannya hari ini kita adalah mahasiswa, bukan lagi siswa gitu. Dan, eee, ini kendala terbesar kita untuk menarik kembali minat bakat, iya, eee, adik-adik pada hari ini, "Yuk kita sama-sama berorganisasi, kita sama-sama berproses, inilah wadah kita dan inilah tempat kita belajar apa-apa pelajaran yang tidak kita dapatkan di bangku perkuliahan." benar. Berarti tantangan terbesar sekarang minat mahasiswa itu sangat jauh untuk berorganisasi, Minat bakat sih. minat bakatnya. Nah, untuk sekarang ini program kerja apa sih yang udah dilakuin, selama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lancang Kuning selama berjalan? Terkait program kerja ya, kita ada program kerja wajib dan ada beberapa yang kita lakukan itu program kerja, eee, tidak wajib gitu, dalam artian program kerja wajib ini contoh, kita kemarin udah sukses bikin Pamaba Fest, Oh iya, benar. PKKMB Fest gitu loh, dan itu perdana gitu, eee, mungkin pro dan kontra ya sudut pandang orang-orang kenapa kok dibikin festival musik gitu Mmm, untuk di skala PKKMB. Tapi kita juga harus melihat dan sadar bahwasannya kalau memang target kita sebagai Civitas Akademika Lancang Kuning pada hari ini adalah kaum milenial, mhm. kaum-kaum muda, harusnya kita juga harus berani bebenah diri untuk menyesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman. Dan program-program tidak wajib contoh, alhamdulillah hari ini kita dapat bantuan dari Bu Siti Nurbaya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu renovasi Arboretum Lancang Kuning dan juga pembangunan Taman Kehati di Danau Universitas Lancang Kuning. Itu salah satu program kerja BEM pada hari itu, hasil audiensi dengan Bu Siti Nurbaya langsung dan diinstruksikan secara khusus PHR untuk mengelola dan membangun ini, Taman Kehati ini sebagai wadah tempat kita media hutan pendidikan dan juga penelitian. Jadi dan juga udah ngelakuin beberapa fokus di FDG sih, terkait lingkungan dan juga terkait penyerobotan lahan hari ini. Forum group discussion ya? Mhm. Nah, untuk kedepannya program kerja apa sih yang akan dilakukan BEM untuk memajukan Unila? Masih dengan PR yang sama yaitu mulai dan masih menyatukan seluruh ego nih tadi. Karena hari ini belum 100%, belum 90%, dalam artian masih 60% yang kita berhasil, merangkul teman-teman untuk bersama bergerak, hilangin embel-embel dan ego yang lainnya, kita bergerak atas nama mahasiswa Lancang Kuning gitu. Tapi hari ini kita harus sadar bahwasannya ini belum keseluruhan dan masih banyak pemimpin-pemimpin dari setiap fakultas, setiap, himpunan itu nggak tahu mau dibawa kemana arahnya, gitu. Karena, eee, satu sisi banyak juga senior-senior yang udah selesai, jadi mereka bingung mau bertanya kemana. Dan ini mungkin tugas kami Badan Eksekutif Mahasiswa untuk memberikan edukasi-edukasi. Kita mulai merangkul lagi hari ini, yang mana sebelumnya jabatan presiden mahasiswa ataupun BEM ini dimanfaatkan oleh senior-senior sebelumnya itu untuk hanya membesarkan diri pribadi, hari ini kita coba bentuk tim dengan teman-teman, "Yuk kita egonya Lancang Kuning." Bukan ego fakultas ini, fakultas itu, dan juga ego, eee, embel-embel eksternal lainnya gitu, mungkin itu sih. Dan mungkin cepat terjang akan dilakukan, tetap melakukan kegiatan-kegiatan internal dulu, Mhm. bukan berarti kita tidak ingin keluar seperti Prisma-Prisma lainnya, tetapi setiap orang ada masanya, setiap masa nanti ada orangnya, Ya, kan gitu. benar sekali. Nah, eee,
ini kan dari BEM universitas kan berusaha nih untuk menyatukan antara fakultas satu dan fakultas lainnya gimana biar jadi satu gitu kan. Nah, kasih tips and triknya dong untuk teman-teman fakultas yang punya himpunan kali kan bisa menyatukan himpunannya. Kadang kan ada ego himpunan juga Iya. nih. Nah, kalau berbicara tentang ego ya, sebenarnya ego ini kita sebagai mahasiswa mempunyai sudut pandang pandai menempatkan ego ini sih. Pandai menempatkan dalam artian, oke kalau dalam skala kontestasi pemilihan, Ya. silakan teman-teman ego dengan himpunan dan fakultas masing-masing. Tapi selesai itu yuk kita melebur, yuk kita bersama-sama, yuk kita kolaborasi bagaimana eh, caranya untuk bikin lancang kuning ini lebih wah lagi. Dan kita nggak bisa menolak apa ya dibilangnya, tanpa kita mengada-ngada hari ini bahkan dari orang pusat sekalipun, dari Jakarta sana sekalipun, taunya Riau ini Universitas Lancang Kuning. Wah, Baik itu buruk baik baik buruknya, tetapi hari ini Lancang Kuning cukup tersorot bahkan sampai ke pusat gitu. Tetapi PR kita hari ini adalah bagaimana mulai merangkul lagi nih adik-adik dari setiap himpunan. Mungkin mereka bingung dan juga nggak ada yang merangkul secara pribadian. Dan alhamdulillah hasil kami rapat koordinasi dengan beberapa jajaran kementerian BEM. Insyaallah dalam waktu dekat kami akan mengadakan diskusi jejak pendapat jilid 2, melanjutkan diskusi jejak pendapat jilid 1 kemarin yang pernah kita gagas, kita bahas. tujuan dari jejak pendapat ini apa sih? Kan ada jilid 1, jilid 2. Nah, goalsnya apa nih? Gini, diadakannya jilid 2 ini sebenarnya karena juga belum putus sih, sebelum clear kemarin yang di jilid 1. Karena yang di jilid 1 kemarin ada beberapa opsi, ada beberapa sudut pandang dari unit kegiatan mahasiswa, dari badan eksekutif mahasiswa fakultas, ataupun dari beberapa himpunan tentang uh, Pres, ini gimana nih anggaran kegiatan kami kok begini? Pres, ini gimana nih fasilitas sekre kami kok kayak gini? Ya pada artinya hari ini goalsnya itu adalah memperjuangkan hak-hak teman-teman yang berorganisasi, itu aja sih. Berarti ini bakalan ada jilid-jilid selanjutnya sampai goalsnya tercapai berarti ya? Tercapai. Dan Wah, insya Allah kalau nggak ada halangan, kalaupun memang nanti rezekinya kita, momennya udah pas, kita akan mengadakan studi banding dalam waktu dekat. waduh, studi banding seru. Ya. Ini peserta studi bandingnya siapa dan kemana nih? Nah, merunut dari sebelum-sebelumnya ya, untuk peserta studi banding ini yang paling utama itu adalah ketua BEM dan DPM selingkungan. Karena mereka adalah ujung tombak yang akan membawa ini ke rumahnya masing-masing. Dan juga mewakili dari setiap UKM, UKK gitu. Jadi studi bandingnya itu insya Allah kita akan adakan ke Bali, Universitas Udayana, karena menurut informasi yang kita terima, ternyata Wakil Rektor 3 Universitas Udayana itu adalah ini Ketua Forkomawa se-Indonesia dan Ketua Forkomawa wilayah 3 atau wilayah 10 ya kita ya? 10 ya. Dan rupanya kita ada Pak Bagio di sini Wakil Rektor 3 kita gitu. Jadi komunikasinya juga nyambung. Tinggal bagaimana kita nanti menyusun dan mengkonsolidasikan teman-teman selingkungan apa yang ingin kita studi bandingkan, baik itu aturan kita berorganisasi, baik metode pengajaran dan pembelajaran dan lain-lainnya. Kalau ini udah konkret kita persiapkan, baru kita bisa berbicara teknis dan lain-lain. Ini perkiraan kapan ya? Ini pasti teman-teman fakultas nggak sabar nih kayaknya. Insya Allah nih karena dekanat dan juga pihak rektorat ada agenda dalam waktu pertengahan Februari, kayaknya kita juga di pertengahan Februari deh. Jadi silakan bapak-bapak pimpinan kita jalan-jalan, ya kami juga mau hak kita terjalankan. Dalam artian kita pun nggak cuma sekedar pergi jalan-jalan gitu aja. Kita ada yang kita pelajari di sana dan harus ada yang kita bawa pulang ke sini sebagai bahan edukasi dan bahan pembelajaran bagi adik-adik yang berorganisasi di sini demi majunya organisasi Lancang Kuning ke depan. Kan itu sih. Sangat visi misinya sangat luar biasa, tujuan utama untuk studi bandingnya ke Bali ya. Dan teman-teman fakultas yuk doa bersama semoga kesampaian. Amin. Nah, ini kan kemarin waktu bincang-bincang sama DPM nih, DPM juga masuk ke dalam forum nasionalnya. Ya. Nah, BEM
ada nggak sih forum nasionalnya dan Unilak tergabung nggak ke dalam forum nasionalnya? Nah, kalau berbicara Forum Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa di Lancang Kuning itu sendiri kita tergabung di BEM Nusantara. Nusantara. Namun pada hari ini eh, demi menghindarinya keributan, perpecahan dan juga mengurangi ego kita sebagai yang memimpin pada hari ini, ya gimana ya yang jelas ini sebenarnya kebobrokan di internal kita sih dalam artian bahkan yang menjabat di BEM Nusantara itu sendiri mewakili Lancang Kuning adalah abang da kita sendiri, demisioner Presma sebelumnya Bang Jimmy gitu. Mm-mm. Walaupun dia udah wisuda segala macam, tapi dengan embel-embel dan alibi bahwasannya itu secara personal jabatannya bukan secara struktural pengurus BEM. Dan juga kita pada hari ini adalah koordinator pusat BEM Seriau. Koordinator pusat BEM BEM Seriau yang mana ini juga turunan dari Abang Najimi. Iya. Dan hari ini kita belum sempat untuk melaksanakan musdanya, mungkin dalam waktu dekat juga. Ini lagi digagas. Sepertinya BEM Riau ini harus kita satukan lagi biar marwahnya dan juga sudut pandang dan suaranya itu lebih didengarkan. Karena yang sebelum-sebelumnya terjadi ya dualisme kan. Ya, iya. 2021 kan musimnya dualisme tuh di mana-mana tuh. Nah, berarti nih Bahkan Presma Unilak juga dualisme tuh. sempat. Sempat. Iya. Berarti dalam waktu dekat BEM Unilak bakalan ada 2 agenda besar ya berarti. Insyaallah. Semoga berjalan dengan lancar dan didukung oleh BEM-BEM fakultas lainnya. Nah, nih untuk Bang Franya, lebih pilih organisasi atau kuliah nih? Jujur kalau saya pribadi secara nurani saya memilih organisasi karena apa? Banyak pembelajaran tentang kehidupan dan praktik-praktik di dunia lapangan itu yang saya dapat di organisasi daripada di bangku perkuliahan. Wah, sangat Mungkin bagus. bangku perkuliahan itu cuman mendongkrak atau mendobrak secara gelar saja. Bahkan Nah, hari ini orang bisa beli gelar loh, bisa beli jasa loh gitu. benar-benar. Serius. Nah, nih ya untuk pesan untuk adik-adik yang anti organisasi. Nah, bilang organisasi bikin tamatnya lama. Nah, coba kasih pesan dulu Bang Fran untuk adik-adik. Mungkin gini ya, secara hati nurani pribadi saya memang memilih organisasi. Dalam artian bukan berarti saya menyampingkan akademik Ya. perkuliahan saya. Karena hadirnya saya di Lancang Kuning ini, diberangkatkannya saya oleh orang tua saya ke Lancang Kuning ini adalah untuk berkuliah tujuan utamanya. Sedangkan organisasi ini hanya bonus dan ternyata rupanya organisasi ini memberikan banyak hal, pembelajaran banyak hal. Kebermanfaatan ya. Ya, itu dia. Mungkin untuk pesan ke adik-adik ya, kesalahan saya yang tidak mengedepankan akademik tadi nih, dan lebih mengutamakan 70% organisasi daripada 30% akademik. Semoga adik-adik kedepannya bisa membuat itu balance, seimbang. Dalam artian tetap dengan perkuliahannya, tetap dengan organisasinya, karena percayalah organisasi ini akan membuka ruang pergaulan, jaringan, bahkan sudut pandang, pemikiran, ide dan lain-lain, serius. Dan di sini kita dituntut untuk bagaimana bergerak dan bekerja secara profesional gitu. Tanpa melibatkan emosional baper-baper nggak jelas. Baper-baper Karena nggak kan jelas ya, lagi kebanyakan musim. gitu. Kebanyakan generasi sekarang kan generasi aman dan generasi baper. Serius. Aman, aman bang. Aman. Nanti kita marahin sedikit baper. Iya, Nah, itu yang harus dirubah sih sebenarnya karena apa ya? Faktor PR kita berat di tadi mungkin pola-pola yang kita berikan pun tarik ulur. Ada waktunya kita harus memberikan tekanan, ada kita harus merangkul. Ya, benar. Nah, sekarang kesibukan baik itu Bang Fran ataupun BEM Unifnya apa sih kesibukannya untuk sekarang ini gitu? Ini bagi teman-teman Lancang Kuning nih yang punya basic di bidang kesekretariatan khususnya ya kan. Kebetulan alhamdulillah pada hari ini kami Badan Eksekutif Mahasiswa sedang pincang karena faktor sekjen baru saja mengundurkan diri karena ingin fokus di perkuliahannya dan tak sanggup menghandle ini kedua-duanya karena ya kesekretariat tadi ini cukup Berat ya. struktur yang memang tanggung jawabnya memang berat, banyak kerjanya memang kita akui banyak gitu. Mana tahu ada teman-teman dari kabinet yang ingin bergabung dan memiliki dan merasa pantas untuk menjadi sekretaris itu gitu.
mungkin nanti bisa komunikasi langsung ke sana biar komunikasikan ke kita kan gitu. Kalau mencari nomor saya mungkin langsung saja ke sekretariat BEM. Dan yang kami sedang gagas hari ini, kami sedang udah beberapa kali tadi malam, nanti malam lagi sampai tanggal 20 kita akan melaksanakan rapat paripurna kabinet. Kan ada rapat Paripurna paripurna kabinet. ya. Nah, ini catatan untuk teman-teman fakultas, jangan lupa BEM lagi open recruitment untuk sekjennya. Nah, bagi teman-teman yang memenuhi kualifikasinya bisa langsung hubungi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tanjung Kuning, atau ada Instagramnya? Ada BEM. Instagramnya BEM_Unilak. Nah, langsung aja nih hubungi ke BEM_Unilaknya. Bisa langsung di chat di DM-nya ya. Ya, dan Nah. juga kita akan setelah paripurna mungkin akan membuka open recruitment jilid 2 bagi adik-adik di semester 5 ke atas untuk menjadikan BEM Universitas sebagai wadah berproses. Nah, ditunggu Jadi ya open nih. recruitment jilid 2 nih. Nah, dipantengin terus BEM_Unilak Unilak. bakalan ada open recruitment jilid 2. Nah, akhirnya kita udah sampai nih di penghujung waktu. Nggak kerasa kalau bincang-bincang sama presiden mahasiswa tuh gini nih. Padahal waktunya udah lama tapi masih ngerasa singkat. Nggak kerasa banyak. Terkadang yang gubernur nih lebih suka satir ya kan. Kadang nggak sadar dengan jabatan sendiri nih. Waduh. Satu-satunya gubernur mewakili kaum perempuan loh dari 9 fakultas yang ada, itu satu hal yang luar biasa pada hari ini. Masya Allah. Nah, nih terima kasih banyak Bang Fran selaku Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lancang Kuning. Nah, terima kasih semuanya. Jumpa lagi di podcast Unilak episode selanjutnya. Assalamualaikum.